Shalom umat percaya, banyak hal dapat mengalihkan fokus kita, pandangan kita kepada Tuhan. Tapi saat ini satu hal yang kita mau nyatakan dan kita mau percaya saja, yaitu bahwa Tuhan Allah kita adalah Allah yang setia, menjaga langkah kita, menolong kita, mengarahkan langkah kita bagi kita anak-anaknya yang mengasihinya. Kita berdoa. Sungguh saat ini kalau kami boleh diingatkan kembali untuk tetap percaya Tuhan, bahwa Engkaulah Allah kami, Engkau tetap Allah yang menjaga dan memelihara langkah kami. Allah yang menolong kami di saat-saat kami pun tidak tahu apa yang harus kami lakukan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan biarlah saat ini kembali kami mau persembahkan yang paling indah Tuhan Yesus menjadi bagian yang harum, menjadi dupa yang harum bagi kemuliaan nama-Mu. Sungguh kami hanya dapat membawa ini dengan hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan biarlah kami sungguh mau menikmatinya saat ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Kami tidak mau ragu Tuhan. Kami hanya percaya tangan-Mu memegang kami. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetap Allah, Kau tetaplah Allah.
walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Kami takkan goyah, Engkau Allah yang menyertai kami. Engkau Allah yang ada di depan kami, mengawal langkah kami, membentengi hidup kami, mengerjakan kebenaran dalam hidup kami. Kami tak mau ragu Tuhan, karena kami percaya satu hal, Engkau tetap Allah penolong kami, Allah yang setia, memimpin hidup kami, menerangi hidup kami, Allah yang bekerja dalam segala sesuatu, Allah yang memegang kami, Allah yang memegang erat kami, memegang hidup kami. Engkau Allah yang setia, Yesus Kristus Tuhan. Kami takkan goyah, kami takkan goyah, kami berserah hanya kepadamu Tuhan, sebab Engkau hidup kami, Engkau Allah kami, kami berserah. Engkau yang pegang tangan kami, Engkau yang lindungi hidup kami, Engkau yang berkuasa. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Engkau Allah yang kekal, yang mengasihi kami. Kami mau mengangkat tangan kami, tanda kami percaya bahwa Engkau pun akan memegang tangan kami dengan tangan kanan-Mu Tuhan, dan Engkau akan menuntun seluruh langkah hidup kami ke depan. Engkau yang menjaga kami Tuhan, Engkau yang melindungi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah saat ini kami merasakan genggaman tangan-Mu erat memegang tangan kami, dan itulah hidup kami hanya di dalam-Mu Tuhan. Yesus memegangku, Yesus memegangku dengan tangan kanan-Mu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kanan-Mu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku, ya Dia memegang tangan kita dengan tangan kanan-Mu. Yesus memberiku kemenangan, kemenangan.
kemenangan. Yesus, Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku, Yesus memberiku kemenangan. Ya, Dia Yesus, Yesus memberiku kemenangan. Siapa yang tidak ingin di antara kita yang tidak dilindungi? Siapa yang tidak ingin untuk diberkati, untuk diluputkan dari banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kita? Bahkan siapa di antara kita yang tidak ingin berkemenangan? Apalagi kalau itu sudah menjadi janji dan bagian dalam kehidupan kita. Umat percaya Mazmur 91 mengatakan dan mengajarkan kepada kita, walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Pembacaan dari ayatnya yang ke-7 sampai dengan ayatnya yang ke-12 dari Mazmur 91 ini memberikan penghiburan, kekuatan, keteguhan hati untuk kita menghadapi apapun di dalam kehidupan ini. Walau 1.000 orang yang menyerbu kita, dia akan rebah di sisi kita. Dikatakan lagi bahwa apapun yang akan menimpa kita, sudah akan ada keluputan bagi kita. Tetapi kalau Anda perhatikan dengan seksama umat percaya, bahwa hal itu akan terjadi, kita akan mengalami keluputan, kita akan mengalami perlindungan, kita akan menyaksikan pertolongan dan mujizat. Kalau Tuhan ialah tempat perlindungan kita. Bukan keuangan kita, bukan jabatan kita, bukan pekerjaan kita, bukan pasangan kita, bukan orang-orang yang kita anggap kuat yang menjadi tempat perlindungan kita. Seberapa banyak Anda dan saya menjadi kecewa ketika kita berharap kepada manusia dan kita mengira mereka menjadi sumber kekuatan kita, sumber pertolongan kita. Kalaupun ada orang yang begitu berbaik hati menolong kita hari ini umat percaya, tapi mereka adalah pribadi yang terbatas. Ada waktunya mereka juga mengalami keterbatasan untuk kemudian tidak bisa menolong kita. Atau kemudian ingkar janji dan meninggalkan kita. Dan bukankah kalau itu terjadi karena kita berharap hanya kepada pribadi itu, kita menjadi kecewa, kita menjadi marah, kita menjadi gusar, dan akhirnya putus asa dan depresi di dalam diri kita sendiri. Untuk itu tegas firman Tuhan berkata, kita akan menyaksikan keluputan dan perlindungan kalau kita jadikan Tuhan sebagai tempat perlindungan kita. Dan kemudian Tuhan akan mengirimkan malaikat-malaikatnya menyertai kita. Dalam ayat yang lain dikatakan malaikat itu pelayan kita, yang membantu kita, yang menolong kita. Dan Alkitab katakan malaikatnya akan diperintahkannya. Kalau Tuhan yang perintahkan,
tidak mungkin ada penundaan. Kalau Tuhan yang memerintahkan, tidak mungkin ada malaikat berani menolak. Pasti mereka akan segera melakukan instruksi Tuhan untuk menjaga kita. Betapa luar biasa bukan umat percaya? Kalau kita selalu bersama dengan Tuhan, Tuhan menjadi perlindungan dan Tuhan memagari kita dengan malaikat-malaikatnya. Mereka akan memegang, menatang kita sehingga kita tidak akan pernah jatuh tergeletak di dalam apapun yang kita hadapi. Dan kemudian dalam pasal ini juga mengajarkan kepada kita bagaimana kita menikmati Tuhan sebagai perlindungan kita. Di ayat yang pertama, Alkitab berkata, pasal 91 dari kitab Mazmur ini, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Ada orang yang menjadikan Tuhan sebagai pertolongan dikala dia butuh pertolongan. Ada orang yang menjadikan Tuhan sebagai pertolongan hanya sesaat saja. Kalau dia lagi suka, kalau keadaan baik-baik saja, dia dekat sama Tuhan. Setelah itu dia berpisah sama Tuhan. Dia lupa sama Tuhan. Hubungannya putus nyambung, hanya sementara dengan Tuhan. Pribadi-pribadi yang seperti ini tidak akan pernah puas, tidak akan pernah lengkap untuk menikmati berkatnya Tuhan. Untuk itu tadi ayat yang pertama mengajarkan kepada kita, yang bermalam, dialah yang akan mengalami keluputan dari Tuhan. Semalam-malaman, sehari-harian. Ini tidak menggambarkan waktu tertentu umat percaya, tetapi memberikan pengertian bahwa semalaman artinya senantiasa, berlama-lama. Ya, itu yang Tuhan ajarkan kepada kita. Jadi bukan sementara, bukan suka-sukanya kita, bukan dikala kita membutuhkan, setelah itu kita tinggalkan Tuhan dan nanti kita akan datang lagi dikala kita memerlukan. Tapi senantiasa bermalam, menikmati Tuhan, lekat, menikmati hadiratnya, senantiasa bersama-sama dengan Dia, dan sampai selama-lamanya menjadikan Tuhan sebagai tempat perlindungan kita. Inginkah Anda mengalami janji Tuhan mengenai keluputan, mengenai perlindungan? Lakukan firman Tuhan, maka kita akan menuai buktinya. Tuhan Yesus memberkati. Mari umat percaya kita bersatu di dalam doa. Terpujilah Tuhan Allah pelindung kami, Allah penolong kami, Allah yang terlebih dahulu mengasihi hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami boleh diteguhkan lagi dengan firman-Mu yang sungguh luar biasa Bapa, bahwa dengan melekat padamu Tuhan, mencari Engkau saja Tuhan, ada perluputan, ada perlindungan, ada damai sejahtera yang boleh kami terima sebagai orang yang percaya Tuhan. Bapa, biarlah kami terus mengawali hidup kami, bukan karena mencari Tuhan karena kebutuhan saja, tapi sungguh kami menginginkan Engkau Tuhan. Kami merindukan Engkau ya Tuhan siang dan malam, tidak mengenal waktu Tuhan. Karena Engkaulah pusat perlindungan kami, Engkaulah yang terus menopang dan menolong kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk segala berkat firman-Mu ini Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau senantiasa menolong kami, menyertai langkah-langkah kami Tuhan. Di dalam kehidupan kami, di dalam aktivitas kami, dalam pelayanan kami, di dalam segala hal yang boleh kami lakukan dan kerjakan. Biarlah kami menikmati kasih Tuhan, menikmati kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan sepanjang hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami berdoa Bapa bagi umat percaya dimanapun berada Tuhan. Dimanapun saat ini mereka Tuhan masih perkenankan diberikan sukacita damai sejahtera Tuhan di dalam kehidupan mereka. Mereka boleh diberikan kesehatan, kekuatan Bapa untuk menjalani tugas dan pekerjaan dan melakukan berbagai-bagai tugas panggilan hidup mereka. Tuhan sertai dan tolong mereka Bapa, agar mereka terus melekat pada Engkau Bapa, dan mereka menjadikan Tuhan yang utama di dalam segala-galanya Tuhan. Karena Engkaulah sumber dari kehidupan ini Bapa. Kami berdoa juga Tuhan bagi para pelajar dan mahasiswa Tuhan yang saat ini Tuhan
Mereka sedang menanti-nantikan pertolongan Tuhan untuk mereka kembali beraktivitas sebelum pandemi ini. Biarlah Tuhan berikan kesabaran, sukacita dan penantian yang sungguh-sungguh di dalam Engkau Bapa, agar mereka dapat mengerjakan segala tugas dan bagian mereka dengan baik. Kami berdoa juga Tuhan bagi umat-Mu yang saat ini Tuhan, yang hilang pekerjaan karena pandemi ini. Oh Tuhan, berbelas kasihlah bagi mereka Tuhan. Engkau kuatkan iman mereka. Tuhan, bukakan pintu-pintu berkat yang lain buat mereka Tuhan, untuk mereka dapat melanjutkan kehidupan ini dan penuh pengharapan di dalam Engkau. Hiburkan dan teguhkan keluarga mereka Tuhan, untuk mereka satu di dalam Engkau, mencari Engkau saja Tuhan, maka Tuhan menyediakan segala yang baik bagi hidup mereka Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk orang-orang yang saat ini Tuhan ada di rumah sakit, yang mengalami sakit karena pandemi ini, maupun orang yang sudah mengalami sakit yang menahun, bahkan orang-orang tua yang mengalami sakit karena usia. Oh Bapa, Engkau juga datang kepada mereka. Engkau menjadi penyembuh dan penghibur bagi mereka Bapa. Biarlah kesembuhan serta pemulihan boleh terjadi bagi mereka Tuhan. Mereka boleh mengalami sukacita di dalam Engkau, karena hati yang gembira adalah obat yang manjur. Kami berdoa juga Tuhan bagi gereja-Mu yang saat ini Tuhan juga melayani melalui jaringan internet Tuhan. Dan gereja saat ini Tuhan, kami belum banyak dibuka untuk kami beribadah di dalamnya. Tapi kami percaya Tuhan, Tuhan hadir di setiap umat-Mu Tuhan. Engkau hadir dekat di hati kami Tuhan, karena tubuh kami adalah bait-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan pelayanan yang terjadi terus boleh Tuhan izinkan Bapa. Biarlah Tuhan berikan hikmat-Mu Bapa. Biarlah Tuhan buka-bukakan terus Bapa. Pelayanan ini boleh terjadi dan firman Tuhan boleh senantiasa memberikan keselamatan bagi umat-Mu Tuhan. Bapa, kami berdoa juga Tuhan untuk bangsa dan negara kami yang saat ini Tuhan masih mengalami masalah dalam pandemi ini Tuhan. Berikanlah kepada pemerintahan yang ada Bapa, bagi pemerintahan pusat, pemerintahan daerah-daerah Tuhan, untuk penanganan masalah COVID ini. Biarlah hikmat-Mu Tuhan Kau berikan dan bukakan jalan Tuhan, agar pandemi ini boleh teratasi bersama-sama, bersatu hati Tuhan, dan mengandalkan Engkau. Tuhan berkati Indonesia Tuhan, siapkan kami untuk tetap kuat menghadapi situasi yang ada. Engkau tolong setiap rakyat Indonesia Tuhan untuk tetap beriman di dalam Engkau Tuhan, menyerahkan segala sesuatunya dalam kehendak-Mu. Dan mereka boleh berdamai dengan keadaan ini Tuhan, dan mencari Engkau. Sehingga Tuhan, ketika kami berdamai dengan keadaan ini, Tuhan bukakan jalan yang baru bagi kami Tuhan, untuk kami menjadi bangsa yang besar, bangsa yang kuat, bangsa yang beriman, bangsa yang takut akan Engkau Tuhan. Indonesia yang maju. Terima kasih Bapa. Kami berserah untuk segala sesuatunya dalam hidup kami. Kami juga mohon ampun atas salah dosa kami Tuhan, ketika kami menghadapi situasi saat ini Tuhan. Kami dalam ketakutan, dalam keresahan, dalam bersungut-sungut, oh Tuhan, angkat semua beban ini Tuhan. Biarlah kami hanya mengandalkan Engkau, hidup dalam ungkapan syukur, bersyukur dan bersyukur saja Tuhan. Karena kami melihat kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan terbuka bagi kami, firman-Mu terus Tuhan yang kami butuhkan dan perlukan. Terima kasih Tuhan, terima kasih pimpin dan terus berkati kami Bapa sepanjang hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.